Video ini adalah lanjutan dari penggunaan fitur pembukuan keuangan sekolah. Oke, menu selanjutnya adalah membahas tentang menu SPP. Klik pada menu SPP. Ini adalah tampilan form iuran SPP. Untuk mencari siswanya, maka kita menggunakan tanda tanya, lalu tekan tombol enter. Oke, di sini misalnya kita buat Lukmanul Hakim. Oke, di sini belum ada. Perhatikan pada iuran SPP ini, biasanya masing-masing sekolah menerapkan jumlah iuran SPP yang berbeda-beda. Begitu juga antara satu siswa dengan siswa lain, misalnya kelas 1 dengan kelas 2, iuran SPP-nya berbeda. Maka untuk itu, supaya program ini dapat digunakan oleh semua sekolah, maka kami membuat menu master untuk SPP ini. Oke. Proses awal yang kita lakukan adalah menginput menu master SPP. Misal seperti ini, kita cari nama Lukmanul Hakim. Kita buat terlebih dahulu berapa jumlah SPP yang harus dibayarnya per bulan. Misalnya 200.000. Sini ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini digunakan untuk siswa yang punya nilai SPP berbeda antara SPP yang lain. Misal karena siswa tersebut mendapatkan beasiswa atau anak guru atau bersekolah lebih dari 3 orang di sekolah yang sama. Oke, di sini kita anggap Lukmanul Hakim tidak ada keterangan. Lalu untuk siswa yang lain misalnya Budiman, kita buat SPP-nya adalah 150.000. Oke. Karena dia adalah anak guru. Lalu kita simpan. Oke, jika data sudah ada, maka prosesnya adalah mengedit. Oke, kita edit 150.000. Oke, sama Budiman. Oke. Untuk menghapus, kita tinggal menggunakan tombol hapus. Begitu seterusnya kita masukkan satu persatu nama siswa dan berapa jumlah uang SPP yang dibayarkan. Lalu kita kembali pada menu SPP. Oke, maka kita carikan Lukmanul Hakim. Maka dengan sendirinya fil-fil ini akan terisi. Di sini jumlah SPP 200.000. Misal kita anggap pembayaran bulan Januari 2011. Sini ada dua pilihan pembayaran, di mana yang satu adalah tunai, yang satu adalah kompensasi. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai. Kompensasi misalnya siswa melakukan pembayaran uang SPP melalui uang tabungan, maka diletakkan pada kompensasi. Oke, pertama kita anggap ini membayarnya secara tunai. Tekan enter, lalu simpan. Oke, maka akan masuk pada tabel SPP sudah dibayar. Jika siswa yang bersangkutan langsung membayarkan uang SPP, maka kita bisa mengirimkan SMS kepada orang tua murid bahwasanya siswa tersebut telah membayarkan SPP untuk bulan ini. Oke, kita tinggal klik tombol kirim. Jika terjadi kesalahan input, maka kita tinggal mencari data yang salah. Kita klik dua kali, lalu kita perbaiki datanya. Lalu kita klik tombol edit. Begitu juga jika kita ingin menghapus, maka kita cari data yang ingin dihapus. Lalu kita klik tombol hapus. Untuk mencetak kwitansi SPP, maka kita bisa memilih SPP yang ingin dicetak kwitansinya, misalnya yang ini. Lalu kita klik tombol print. Ini adalah contoh kwitansi pembayaran SPP. Oke. Lalu kita coba keluar. Kita misalkan ada penginputan sekali lagi atas nama yang berbeda, misalnya Budiman. Oke, Budiman uang SPP-nya langsung 150.000 karena terjadi potongan. Di sini Budiman adalah anak guru. Lalu kita buatkan pembayaran SPP bulan Januari 2011. Oke, ternyata SPP ini sudah dibayar. Kita buat yang belum dibayar Maret. Oke, kita belum menginputkan jumlah yang dibayar. Oke, lalu kita simpan.
Demikianlah cara penggunaan menu iuran SPP. Lalu selanjutnya kita ke menu laporan keuangan SPP tersebut. Di sini kita bisa melihat laporan SPP yang sudah dibayar keseluruhan oleh siswa. Menu laporan SPP ini juga dibuat secara terinci. Oke, lalu kita bisa lihat menu laporan yang terinci, cetak berdasarkan nama siswa. Misal oke, berdasarkan nama. Lalu berdasarkan nama dan berdasarkan tahun. SPP tahun berapa yang dibayar. Oke. Lalu berdasarkan kelas. Di sini kita juga bisa menyadur berdasarkan kelas. Itu kelas 1 saja. Lalu berdasarkan urutannya, misalnya regular, extension. Oke, extension tidak ada. Pilih regular. Oke, ada beberapa data. Lalu berdasarkan bulan. Misalnya bulan Januari saja. Oke, ini yang membayar bulan Januari tahun 2011-2012. Lalu misalnya berdasarkan bulan dan berdasarkan tahun. Misalnya kita ingin menyadur berdasarkan tahun 2011 saja. Oke, ada 3 siswa. Begitu juga kita bisa mencetak laporan berdasarkan tanggal pembayaran. Ditentukan dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Ini untuk menu laporan iuran SPP. Lalu jika kita ingin melihat siswa-siswa yang belum bayar SPP, di sini ada menu laporan belum bayar SPP. Oke, kita tinggal menentukan dari bulan berapa dan tahun berapa yang ingin kita cari siswa yang belum bayar. Misal untuk pembayaran bulan Januari, kita klik tombol proses. Oke, ternyata ada satu siswa yang belum bayar di bulan Januari 2011. Lalu kita klik 2 kali untuk mencetak surat. Kita klik tombol cetak surat untuk menyurati orang tua siswa yang bersangkutan. Pihak sekolah tidak harus membuat surat lagi. Oke, dan jumlah yang harus dibayarkan juga tercatat dalam surat. Oke, lalu juga bisa memberitahukan ke orang tua murid menggunakan SMS. Kita tinggal klik tombol kirim SMS. Maka akan terkirim SMS ke orang tua murid, lalu disusul dengan suratnya. Begitu juga kita bisa melihat SPP belum bayar berdasarkan kelas, misalnya kelas 1. Oke, kelas 1. Dan berdasarkan kelas, berdasarkan urut. Sehingga kita lebih mudah mencari siswa-siswa yang belum bayar. Lalu kita juga bisa melihat siswa-siswa yang telah membayar uang SPP. Oke, misal kita tentukan bulannya Januari 2011, siapa siswa yang sudah membayar. Oke, ada 3 siswa di sini. Kita bisa mencetak berdasarkan kelas dan berdasarkan urutan. Demikianlah cara penggunaan dari menu pembayaran SPP. Akan kita lanjut pada pembayaran ekstrakurikuler.